Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan cerita perjalanan liburan saya dan keluarga dari Palembang ke Singapura tanpa travel. Ya, ini kami sudah berada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Nah, ini jadwal penerbangan kami sebenarnya jam 7.45, delay 1 jam, jadi jam 8.45. Dari Palembang transit dulu ke Jakarta, baru nanti ke Singapura. Jadi dari Palembang ke Jakarta kurang lebih menempuh perjalanan 1 jam 10 menit. Untuk tiket pesawat saya sudah booking PP pulang pergi Palembang Singapura, Singapura Palembang melalui aplikasi Traveloka. Nah, ini kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta International Airport Terminal 1A. Nah, ini kita mau pindah ke Terminal 2F. Ini kita naik Kalayang. Kalayang atau kereta melayang atau Skytrain di Bandara Soekarno-Hatta ini gratis ya. Kalayang ini ada di waktu-waktu tertentu. Kita bisa lihat jadwalnya melalui monitor di tempat Kalayang ini. Nah, ini Kalayangnya sudah datang. Kita mau naik ke Terminal 2F. Dari Terminal 1 ke Terminal 2, selain naik Kalayang, kita bisa juga langsung naik taksi dari depan bandara tadi. Oh ya, untuk koper-koper kami, walaupun pesawatnya beda dari Palembang Jakarta, Jakarta Singapura, tapi karena masih dalam satu grup, jadi barangnya tidak diturunkan, jadi langsung ikut pindah pesawat. Nah, ini info untuk yang mau liburan ke Singapura, sebaiknya memang tempat tinggal atau hotel dan tiket kepulangan dari Singapura ke Indonesia itu sudah di-booking terlebih dahulu. Karena nanti kalau masuk Singapura, kita wajib mengisi SG Arrival Card atau kartu kedatangan. Nah, di dalam pengisian itu, salah satunya itu kita diminta nomor booking untuk tiket kepulangan, dan juga kita diminta untuk kejelasan tempat tinggal kita di Singapura. SG Arrival Card ini bisa kita isi mulai dari sebelum keberangkatan ya, H-2. Kita bisa isi data-datanya melalui aplikasi MyIca. Jadi kita bisa download dulu aplikasi MyIca. Jadi dari Indonesia H-2 kita sudah bisa mengisinya. Jadi nanti pada saat sampai di Singapura, kita tidak usah repot-repot lagi untuk mengisi kartu kedatangannya. Nah, ini kita sudah sampai di Terminal 2. Penerbangan dari Jakarta Soekarno-Hatta International Airport ke Singapura itu penerbangannya jam 12.30. Jadi sebelum kita masuk ke imigrasi, ini sebelum masuk ke Terminal 2-nya, ini kami mau cari makan siang terlebih dahulu. Sekedar info, nanti begitu masuk ke Terminal 2 untuk berangkat ke Singapura, ini nanti ada pemeriksaan dokumen keimigrasian. Nah, sekarang bisa lebih cepat dan praktis karena kita bisa menggunakan auto gate. Jadi cuma tap pasportnya saja, nanti verifikasi wajah bisa langsung lewat. Jadi waktunya cuma sekian detik sudah bisa lewat keimigrasian. Nah, kecuali untuk anak di bawah 13 tahun itu wajib pemeriksaan dokumen melalui petugas keimigrasiannya. Untuk penggunaan AutoGate ini bukan saja bisa untuk e-paspor, tapi untuk paspor biasa juga bisa menggunakan AutoGate. Oke, ini kita sudah di pesawat. Jam 12.30 penerbangannya, menempuh perjalanan 1 jam 45 menit dari Jakarta ke Singapura. Oh ya, sekedar info, untuk kamu yang mau liburan ke Singapura, jangan lupa download Visit Singapura.
Kemudian yang terpenting, kamu harus download Citymapper, karena di Citymapper itu petunjuk perjalanan kamu lengkap selama di Singapura. Jadi kamu bisa mengetahui jarak dari suatu tempat ke tempat lainnya, berapa lama perjalanannya, dan kendaraan apa saja yang bisa ditempuh ke tempat tersebut. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di Singapura. Ini kita ngisi minum dulu ya. Ini di Singapura, di bandara Singapura. Ini keran bisa untuk air minum. Nah, ini kita bisa isi botol untuk minum atau bisa minum langsung di kerannya. Nah, untuk toilet, jadi di Singapura ini jangan kaget ya, karena untuk toiletnya ini kalau masih di Bandara Changi ini masih ada bidetnya atau semprotannya. Nah, tapi untuk keluar dari bandara, di hotel atau di tempat-tempat umum biasanya tidak ada bidetnya. Nah, ini kita akan melewati imigrasinya pakai autogate dan aman, sudah isi MyICA dari tanah air. Nah, ini kita sudah ambil koper. Kemudian ini kita dari Terminal 3 menuju ke Terminal 2. Karena kita mau lihat air terjun digital. Nah, ini tiba-tiba ada bule yang mau videoin kita. Ini padahal saya mau ngerekam air terjun di Jeol melalui Skytrain. Bulenya baik ya, itu niatnya mau bantuin videoin kita sekeluarga. Oke, ini dari Skytrain dari Terminal 3 menuju Terminal 2. Di perjalanan kita bisa menyaksikan air terjun yang ada di Jeol di Terminal 1. Nah, ini karena Skytrainnya ini melewati Jeol dulu baru ke Terminal 2. Nah, ini air terjun digital yang ada di Terminal 2. Oke, dari Terminal 2 lanjut ke Terminal 1, Jeol air terjun yang terkenal di Bandara Changi Airport. Ini letaknya di Terminal 1. Dari Terminal 1 Bandara Changi Airport, ini kami naik taksi bandara menuju hotel. Dari bandara ke hotel menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit. Nah, ini di perjalanan kita sudah bisa lihat Marina Bay Sands, terus Singapore Flyer. Nah, ini di perjalanan ternyata lumayan macet. Kata sopirnya sih memang ini jam sibuk jadi sering macet. Nah, untuk kamu yang mau liburan ke Singapura, sebaiknya kalau dari bandara lebih baik kalau mau lebih murah naik MRT atau bisa pesen Grab. Karena kalau naik taksi ini harganya lumayan ya. Nanti selama di Singapura ini kami sudah beli kartu EasyLink yang bisa digunakan untuk pembayaran transportasi umum seperti MRT dan bus. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai hotel. Nah, ini hotelnya saya sudah juga pesannya dari Indonesia melalui Traveloka. Nah, ini kita pesen family room ya. Nah, untuk di Singapura jangan kaget ya, untuk harga hotel ini memang lumayan mahal. Nah, ini saya juga agak susah untuk cari hotel yang ada family roomnya karena memang kita maunya sekamar. Nah, ini untung dapet. Alhamdulillah, ini hotelnya nyaman dan fasilitasnya lengkap. Check-in di hotel ini bisa dilakukan dari pukul 3 sore dan check out sampai pukul 11 pagi.
Nah, untungnya di hotel ini di hari terakhir kita bisa menitipkan koper gratis. Jadi kalau di hari terakhir kita bisa ambil penerbangan malam. Nah, kita tidak perlu lagi mencari tempat penitipan koper. Di sini bisa nitipin koper dan gratis. Dari hotel kita langsung menuju ke Garden by the Bay. Nah, di Garden by the Bay ini ada light show, pertunjukan lampu dan musik. Ini gratis. Pertunjukannya jam 7.45 dan jam 8.45 malam. Nah, ini kita nonton light show-nya lesehan ya. Jadi ngumpul rame-rame. Ini seluruh wisatawan mancanegara juga ini kumpul lesehan untuk menyaksikan light show di Garden by the Bay ini. Nah, kebetulan ini kami sempatnya nonton di pertunjukan jam kedua, yaitu jam 8.45. Setelah menonton light show di Garden by the Bay, kami berjalan menuju Marina Bay Sands. Sebenarnya di Marina Bay Sands ini juga ada pertunjukan, yaitu Light and Water Show. Nah, atraksi ini juga gratis, tapi waktunya hampir berbarengan dengan atraksi di Garden by the Bay tadi. Jadi harusnya kalau mau dapat pertunjukan dua-duanya di Garden by the Bay tadi, nontonnya di waktu pertama. Nah, langsung jalan ke Marina Bay Sands untuk dapat pertunjukan waktu yang kedua. Karena waktunya itu jam 8 dan jam 9 untuk di Marina Bay Sands. Nah, ini kita sudah di Marina Bay Sands. Di Marina Bay Sands ini dalamnya ini ada mall, hotel dan lain-lain. Nah, ini tempatnya sangat megah, bisa dilihat di dalamnya kayak ada air, ada kapal, kita bisa kalau mau naik. Nah, di kawasan ini ya seharusnya kita bisa lihat tadi Light and Water Show. Jadi kalau di Garden by the Bay itu pertunjukan lampu musik. Nah, kalau di sini pertunjukannya pakai air dan musik. Nah, ini sayang kita belum bisa lihat. Dari Marina Bay Sands ini kita jalan menyusuri air ini, mengelilingi air sampai ke Merlion, Singapura. Nah, ini kita sudah sampai di Merlion. Ini suasana malamnya keren banget. Ini sekitar jam setengah 10 malam. Suasananya lumayan sepi, jadi kita bisa santai dan menikmati Singapura di malam hari. Ini kalau siang di kawasan Merlion ini ramenya luar biasa. Oke, ini kita sudah balik lagi ke hotel. Nah, ini di sekitar hotel ini kita mau makan malam terlebih dahulu ya. Nah, rumah makan ini buka 24 jam. Jadi kita bisa makan malam di sini.
Untuk makanan dan minuman di resto ini pilihannya sangat banyak ya. Porsinya besar dan rasanya enak. Oke, demikian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda liburan bersama keluarga. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya agar selalu update video dari saya. Wassalamualaikum.